Baiklah, saya akan membahas mengenai kasus dari rupture ectopic pregnancy. Di sini yaitu 23-year-old woman comes to the emergency department with right lower abdominal pain, bloody vaginal discharge. Symptoms began this morning, progressively worsening. Sexual history, sexually active with one male partner. Medications or allergy, no daily medications. No known drug allergy. Menstrual or obstetric history, last menstrual period 5 weeks ago. Never been pregnant before. Vital signs, blood pressure well supine, 112/70, blood pressure while standing 96/60, physical examination, tachycardic, ill appearing. Physical pelvic examination, uterus is small and mobile. Right acnesal tenderness is present. Laboratory results, hemoglobin is 11 gram per dl, platelets is 200,000 millimeter cube, leukocytes 9,000 millimeters cube, urine beta HCG is positive. This patient's clinical presentation is most likely due to prior infection with which pathogen? Answer choices: A. Escherichia coli, B. Gardnerella vaginalis, C. Herpes simplex virus, D. Human papilloma virus, E. Neisseria gonorrhoeae, F. Treponema pallidum, G. Trichomonas vaginalis. Baiklah, correct answer-nya is E, which is Neisseria gonorrhoeae. Baiklah, di sini akan dijelaskan kasusnya, penjelasan kasusnya. Yaitu di sini, kasus ini paling mungkin adalah kehamilan ectopic rupture. Artinya, kehamilan terjadi di luar rahim, paling sering di tuba falopi, lalu bisa pecah dan juga menyebabkan perdarahan dalam perutnya. Di sini rupture fallopian tube. Kata kunci diagnosisnya adalah pasien punya nyeri perut bawah kanan, perdarahan vagina, tes kehamilan positif, telat haid 5 minggu, nyeri adnexa kanan, takikardia, tekanan darah turun saat berdiri, berbaring 112/70 mm raksa, berdiri 96/60. Ini sangat khas untuk kehamilan ectopic rupture, menyebabkan perdarahan intraabdomen sehingga menyebabkan shock atau inabilitas hemodinamik. Nah, kenapa jawabannya Neisseria gonorrhoeae? Neisseria gonorrhoeae ini dapat menyebabkan infeksi menular seksual yang naik ke organ reproduksi bagian atas, ke atas ini ya. Alurnya, gonorrhoeae menyebabkan cervicitis, kemudian juga PID, menyebabkan radang tuba falopi di sini sehingga terbentuk jaringan parut tuba dan juga menyebabkan kehamilan ektopik. Nah, normalnya sel telur yang sudah dibuahi berjalan dari tuba falopi menuju rahim ke sini. Nah, kalau tuba falopi rusak atau berparut di sekitar PID di area sini, perjalanan embrio terganggu. Akhirnya embrio nyangkut dan juga menempel di tuba falopi. Inilah yang disebut sebagai kehamilan ektopik. Penyebab PID paling penting adalah Neisseria gonorrhoeae, Chlamydia trachomatis. Karena pilihan jawaban hanya ada Neisseria gonorrhoeae, maka jawabannya adalah E. Cara mudah menghafal yaitu gono atau chlamydia naik ke atas, menyebabkan PID sehingga terjadi tuba scar dan juga ectopic pregnancy atau infeksi seksual lama menyebabkan tuba rusak sehingga hamil nyangkut di tuba. Kenapa pilihan lain salah? Yaitu A. Escherichia coli salah karena E. coli biasanya menyebabkan infeksi saluran kemih atau ISK, sistitis, pyelonefritis. Kapan benar? Kalau soal menunjukkan nyeri saat BAK, nyeri sering BAK, urgensi, nyeri suprapubik, urinalisis yaitu nitrit positif, leukosit esterase positif, maka pikirkannya ISK oleh E. coli. B. Gardnerella vaginalis yaitu salah karena ini menyebabkan bacterial vaginosis yaitu infeksi saluran genital bawah bukan PID. Ciri khas adalah keputihan tipis, putih keabu-abuan,
bau amis seperti ikan, pH vaginal lebih dari 4,5, Klucel with test positif biasanya tidak banyak inflamasi. Kapan benar kalau soal menyebutkan fishy odor plus Klucel plus discharge tipis-tipis abu-abu? Jawabannya adalah Gardnerella vaginalis. Si herpes simplex virus atau HSV salah karena HSV menyebabkan penyakit genital bawah, bukan jaringan parut tuba. Ciri khas adalah vesikel kecil, ulkus genital nyeri, bisa ada demam, malaise, lesi berulang. Kapan benar? Yaitu kalau soal menyebutkan multiple painful genital vesicle atau ulcer. Jawabannya adalah HSV. D, yaitu human papillomavirus atau HPV, salah karena HPV tidak menyebabkan PID atau kehamilan ektopik. HPV biasanya menyebabkan kutil kelamin, lesi serviks, resiko kanker serviks, terutama HPV 16 dan juga 18. Kapan benar kalau soal menyebut genital warts atau condyloma acuminata, koilocytes pada pap smear, resiko kanker serviks? Jawabannya adalah HPV. F, Treponema pallidum, salah karena ini penyebab sifilis bukan PID. Ciri khas sifilis primer, sangre, ulkus genital tunggal, tidak nyeri, tepi keras atau indurated. Kapan benar kalau soal menyebut single painless genital ulcer? Jawabannya adalah Treponema pallidum. G, Trichomonas vaginalis, salah karena ini menyebabkan vaginitis, bukan PID dan juga bukan jaringan tuba parut. Ciri khas yaitu keputihan kuning hijau, berbusa, bau tidak sedap, pH lebih dari 4,5, motel Trichomonas, strawberry cervix, pasangan seksual harus diobati. Kapan benar kalau soal menyebut frothy yellow green discharge plus strawberry cervix plus motel organism? Jawabannya adalah Trichomonas vaginalis. Ringkasan super singkatnya yaitu E. coli, penyakitnya adalah ISK, kata kuncinya adalah dysuria, frekuensi, nitrit positif. Gardnerella yaitu penyakit khasnya adalah Bacterial vaginosis, bau amis, Klucels, HSV, herpes genital, vesikel atau ulkus nyeri, HPV, kutil atau kanker serviks, koilocytes, genital warts. Neisseria gonorrhoeae yaitu PID, ectopic pregnancy, kata kuncinya adalah tuba, scar, nyeri adnexa, HCG positif. Treponema pallidum, penyakitnya adalah sifilis, kata kuncinya adalah sangre tidak nyeri. Trichomonas yaitu penyakitnya adalah vaginitis, kata kuncinya adalah kuning hijau berbusa, strawberry cervix. Ini jawabannya adalah pasien ini mengalami rupture ectopic pregnancy. Faktor resiko paling penting adalah jaringan parut tuba akibat PID. Penyebab PID adalah Neisseria gonorrhoeae atau Chlamydia trachomatis. Jadi jawaban benar adalah E, yaitu Neisseria gonorrhoeae.